dari hutan jati. Di wilayah pedesaan Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan hutan jati, senja selalu diperlakukan dengan cara berbeda. Ketika matahari mulai turun dan cahaya sore meredup di sela batang-batang pohon, suasana desa perlahan berubah. Aktivitas yang sejak siang terdengar ramai mulai mereda. Anak-anak menghentikan permainan mereka. Orang-orang dewasa berdiri di depan rumah, memandang jalan tanah yang membelah permukiman, memastikan anaknya sedang berjalan pulang. Kebiasaan itu sudah berlangsung lama, tidak pernah dicatat dan tidak pernah diumumkan secara resmi, namun dipahami oleh semua orang. Menjelang maghrib, anak-anak harus sudah berada di dalam rumah. Bagi warga desa, waktu itu bukan sekadar pergantian hari. Terlalu banyak kejadian yang dimulai pada jam yang sama, dengan pola yang hampir tidak pernah berubah. Maghrib sering menjadi awal dari sesuatu yang hilang secara perlahan, tanpa suara dan tanpa tanda yang jelas. Hutan jati yang mengelilingi desa bukanlah hutan liar yang tak tersentuh. Pohon-pohonnya tumbuh tinggi dan lurus, rapat satu sama lain. Pada siang hari hutan itu tampak biasa saja. Jalan setapaknya masih terlihat, daun-daun kering berserakan di tanah, dan cahaya matahari menembus sela ranting dengan tenang. Namun ketika sore menjelang, suasana di dalamnya mulai berubah. Angin yang berembus di antara batang jati terdengar berat dan panjang. Daun-daun bergesekan pelan, menciptakan suara yang menyerupai tarikan napas. Tidak keras, tetapi cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya merasa tidak nyaman, meski tak tahu mengapa. Menurut cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, pada saat seperti itulah suara panggilan mulai terdengar. Suaranya menyerupai suara seorang ibu. Nada bicaranya lembut, seolah memanggil anaknya pulang. Tidak ada kesan mengancam dan tidak ada nada yang mencurigakan. Justru karena itulah panggilan itu sering tidak disadari sebagai sesuatu yang asing. Beberapa anak mendengarnya dengan jelas, sebagian hanya merasa dipanggil, tanpa tahu dari arah mana suara itu berasal. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan berawal dari seorang anak yang sore itu tidak segera pulang. Ia bermain terlalu dekat dengan tepi hutan jati. Ketika teman-temannya berpamitan dan kembali ke rumah masing-masing, anak itu memilih tinggal sebentar lagi. Ia mengatakan bahwa ada ibu yang memanggilnya dan sedang menunggu. Malam datang, namun anak itu tidak pernah sampai di rumah. Pencarian dilakukan seperti biasa. Warga menyusuri jalan desa, pematang sawah, dan batas hutan. Cahaya senter bergerak pelan di antara bayangan pohon. Namanya dipanggil berulang kali, tetapi hutan tetap diam. Suara manusia seakan berhenti di ambang pepohonan, tidak pernah masuk sepenuhnya. Yang membuat keadaan terasa lebih berat adalah sikap hewan-hewan di sekitar desa. Anjing-anjing tidak mendekati hutan. Mereka justru bersembunyi di kolong rumah, meringkuk dalam diam, seolah merasakan sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Anak itu ditemukan beberapa hari kemudian di pinggir sawah. Tubuhnya kotor oleh tanah dan daun kering. Pakaiannya lembab oleh embun. Matanya kosong, namun tidak menunjukkan ketakutan. Ia duduk diam, seolah sedang menunggu seseorang datang menjemput. Ketika ditanya kemana saja ia pergi, jawabannya singkat dan tenang. Ia mengatakan bahwa dirinya diajak bermain oleh seorang ibu ke sebuah rumah besar. Cerita tentang rumah besar itu tidak berdiri sendiri. Anak-anak lain yang pernah menghilang dan kembali menceritakan tempat yang sama. Gambaran mereka hampir selalu serupa. Rumah itu luas, dengan halaman yang terasa dingin, meski tidak terlindung bayangan. Di dalamnya tidak ada perabotan yang mencolok, hanya ruang-ruang besar tempat anak-anak bermain. Tidak ada rasa lapar ataupun rasa lelah. Waktu terasa berjalan berbeda, seolah tidak memiliki batas. Masalahnya, di sekitar desa tidak pernah ada rumah seperti itu. Tidak sekarang, tidak pula dahulu. Yang ada hanyalah hutan jati yang telah berdiri jauh sebelum desa itu berkembang. Sejak cerita-cerita itu menyebar, orang-orang tua mulai menyebut satu nama yang sebelumnya hanya diucapkan dengan hati-hati, yaitu Wewe Gombel. Tidak semua orang pernah melihat sosoknya, namun mereka yang mengaku pernah melihat menggambarkan ciri yang sama. Seorang perempuan bertubuh tinggi, rambutnya sangat panjang hingga menutupi punggung. Payudaranya menjuntai ke belakang
disampirkan agar tidak menghalangi langkahnya. Ia tidak pernah terlihat pada siang hari. Ia tidak pernah memperhatikan orang dewasa. Kemunculannya selalu terjadi di batas hutan, pada saat cahaya mulai menghilang, ketika anak-anak masih berada di luar rumah. Seiring waktu, warga desa mulai memahami bahwa tidak semua anak mengalami hal yang sama. Ada anak-anak yang bermain hingga sore tanpa pernah mendengar panggilan apapun. Mereka pulang seperti biasa tanpa membawa cerita aneh. Sementara anak-anak lain yang jumlahnya tidak banyak namun cukup sering selalu mengalami pola yang serupa. Jika diperhatikan, anak-anak itu hampir selalu berasal dari rumah yang sepi. Bukan karena tidak disayangi, melainkan karena terlalu sering dibiarkan sendiri. Mereka terbiasa bermain tanpa ditemani, tanpa dipanggil pulang dengan suara yang jelas. Dalam kepercayaan setempat, Wewe Gombel tidak muncul karena amarah. Ia muncul karena kekosongan. Ia tidak mendekati anak-anak yang kehadirannya dijaga. Ia memilih anak-anak yang tumbuh tanpa perhatian yang cukup. Kejadian-kejadian kehilangan itu terus terjadi dengan jarak waktu yang tidak menentu. Namun selalu pada waktu yang sama, menjelang maghrib, ketika cahaya sore hampir habis, sebagian anak kembali, namun sebagian tidak pernah ditemukan lagi. Suatu sore, seorang anak menghilang dan tidak kunjung kembali. Jejak kakinya berhenti tepat di batas hutan. Tidak ada tanda ia berjalan pulang. Tidak ada cerita tentang rumah besar. Dan tidak ada penemuan beberapa hari kemudian. Sejak kejadian itu desa mulai berubah. Anak-anak dipanggil pulang lebih awal. Nama mereka disebutkan dengan jelas. Orang-orang tua mulai memahami bahwa kehadiran mereka bukan sekadar melihat dari jauh, melainkan memastikan anak-anak tahu bahwa mereka dicari. Bagi warga desa, Wewe Gombel tidak lagi dipahami sebagai sekadar sosok menakutkan. Ia dianggap sebagai penjaga batas, sebuah peringatan bahwa ada anak-anak yang bisa hilang, bukan karena diambil secara paksa, melainkan karena merasa tidak diperhatikan. Dan selama hutan jati itu masih berdiri, cerita tentangnya akan tetap hidup, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa sebelum maghrib tiba, setiap anak harus dipanggil untuk pulang.